Baby, honey, baby. Oke, what's up bro, berjumpa lagi dengan saya seputar film. Kali ini saya akan membawa kalian semua terbang ke Amerika dan tidak lupa kita singgah ke Hollywood. Jangan lupa kemasin barangnya, siapkan kopi dan jauhi narkoba karena itu berbahaya merusak badan dan pikiran kita. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Position of Hannah Grace. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, siapkan jempol kalian, like, share, and subscribe channel ini. Semoga yang subscribe channel ini panjang umur, mudah rezeki, dan sehat selalu. Amin. Film ini mengisahkan tentang Megan Reid, seorang mantan petugas kepolisian yang tengah mengalami depresi hingga harus masuk ke dalam pusat rehabilitasi untuk mengatasi masalahnya tersebut. Hingga suatu ketika Megan harus mengurus kedatangan jenazah Hannah Grace. Keanehan demi keanehan dialami setelah kedatangan jenazah tersebut. Ia harus berhadapan dengan hal-hal yang menakutkan. Untuk sobat seputar film yang belum nonton dan penasaran sama ceritanya, mari silakan dengarkan pembahasan saya. Film diawali dengan seorang gadis terbaring di atas kasur dengan posisi kedua kaki dan kedua tangannya terikat di sudut ranjang. Gadis itu bernama Hannah Grace. Hannah Grace kerasukan iblis. Di sana seorang pendeta mencoba untuk mengusir iblis yang merasuki Hannah Grace. Dia menutupkan muka Hannah Grace dengan bantal hingga Hannah Grace is die. Scene berganti 3 tahun kemudian, di mana Megan sedang memukul sangsak dengan begitu keras. Dia terlihat begitu frustasi dengan keadaan yang dialaminya sekarang. Dia mengalami gangguan pemikiran akan hal yang pernah dilakukannya dulu. Malam itu Megan datang ke rumah sakit Boston Metro Hospital yang direkomendasikan oleh temannya yang bernama Lisa. Karena di sana ada lowongan pekerjaan untuk mengikuti wawancara kerja di sana. Megan diterima kerja di sana. Seorang dokter mengajak Megan untuk melihat tempat kerja baru Megan. Ternyata Megan menjadi penjaga ruang mayat. Karena Megan seorang polisi, dia tidak merasa ketakutan akan hal itu. Malam itu begitu sunyi, Megan yang lagi mengoperasi komputernya, tiba-tiba lampu mati. Megan keluar dari sana menyalakan lampu. Ketika Megan hendak pergi dari sana, alarm pun berbunyi. Megan sedikit terkejut, dia mendatangi komputer dan lihat ada ambulan di luar. Dengan segera Megan mendatangi pintu, jelas terlihat dari dalam 2 orang petugas sedang menurunkan mayat dari dalam mobil. Megan membuka pintu lalu mereka membawa mayat tersebut ke atas. Siap mengantar mayat ke dalam kamar, petugas tersebut keluar dari sana, tinggal Megan seorang diri di sana. Lalu Megan melanjutkan tugasnya. Memang itu udah menjadi kewajiban sebagai petugas kamar mayat. Megan kembali ke mejanya. Di sana dia menyatukan gelang karet satu demi satu hingga menjadi bola. Sampai Megan merasa mengantuk, lalu ia pergi kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, Megan terus berjalan melewati gang. Tiba-tiba Megan melihat seorang pria di depannya dan Megan memanggil dan mendekatinya. Tiba di sana Megan ketakutan. Itu hanya halusinasinya saja, di mana kejadian itu yang terus menghantuinya. Setelah kejadian itu, Megan menceritakan hal tersebut kepada temannya, di mana hal itu terjadi kepadanya setelah kejadian Megan pada saat mereka ingin menangkap seorang perampok, yang mana perampok tersebut menembak teman Megan tepat di depannya. Malam itu Megan duduk di lantai, kepalanya bersandar di dinding, tangannya terus melempar bola ke arah tembok di depannya. Tiba-tiba alarm berbunyi. Bangun dari sana Megan mendekati pintu. Tiba di sana Megan tidak melihat apa-apa. Tak lama setelah itu muncul seorang yang pakai jaket, membuat Megan terkejut. Lalu Megan kembali ke ruangan memanggil bantuan. Tak lama setelah itu datang Randy mengantar mayat lagi. Randy meminta bantuan Megan untuk mengangkat mayat tersebut. Pada saat mereka lagi menurunkan mayat tersebut, mereka tak sadar bahwa seorang telah menyelinap ke dalam kamar mayat. Sepeninggalan Randy, Megan memeriksa kondisi jenazah dan mengambil beberapa data untuk memeriksa lebih lanjut. Kondisi jenazah rusak cukup parah. Beberapa bagian tubuhnya memiliki sayatan yang lebar dan bekas terbakar di lengan. Sebagian wajah dan tubuhnya aneh. Pada saat Megan ingin mengambil sampel tubuh mayat tersebut dengan memotonya, tiba-tiba mesin fotonya rusak dan menyetrum tangan Megan. Tetap saja Megan tidak menyerah dengan hal itu. Dia mengambil sidik jari lalu dimasukkan ke dalam komputer. Komputer pun rusak. Megan mulai merasa keanehan pada mayat tersebut.
Akhirnya Megan memutuskan untuk menyimpan mayat itu di loker. Lalu keanehan lain pun terjadi. Pada awal mula Megan mendorong mayat masuk ke dalam loker. Tiba-tiba meja dan alat forensik bergoyang. Megan terdiam sebentar sambil melihat ke arah meja. Lalu Megan mendorong lagi mayat tersebut. Lagi-lagi meja bergoyang hingga menjatuhkan alat forensik ke lantai dan pecah. Megan mendekati pecahan tersebut lalu dia membersihkannya. Pada saat Megan membersihkan pecahan botol tersebut, salah satu pecahan dari botol itu melukai tangan Megan. Selesai mengobati luka gores di tangannya, Megan kembali lagi menutup loker tersebut. Selepas itu dia mengambil catatan tentang mayat tersebut untuk mencari tahu lebih lanjut tentang mayat tersebut. Setelah tahu identitas mayat tersebut, Megan kembali lagi ke loker. Dia keluarkan mayat tersebut dan mencocokkan data yang di tangannya dengan mayat tersebut. Ternyata ada sedikit keliru data itu dengan mayat tersebut hingga Megan timbul rasa penasaran dan juga curiga. Megan kembali ke ruangannya. Tak lama di sana Megan mendengar suara berisik dari lorong kamar mandi. Megan bergegas ke loker mayat tersebut. Ternyata mayat itu tidak lagi di sana. Megan terus mengikuti arah suara hingga Megan terkejut saat melihat seorang pria berjaket hitam tengah membawa kantong mayat yang baru saja ia terima. Perkelahian pun terjadi. Megan tidak sanggup melawan orang tersebut. Lalu Megan lari ke meja kerja dan meminta pertolongan petugas keamanan lainnya. Mereka tiba di sana dan pada akhirnya mereka mampu melumpuhkan pria tersebut. Lalu pria berjaket itu mengatakan pada Megan bahwa mayat itu harus dihancurkan karena mayat itu masih hidup. Megan sempat ragu saat mendengar penjelasan pria berjaket itu. Mendengar sahabatnya mendapat serangan, Lisa datang menemui Megan. Ia juga menawarkan Megan untuk makan. Andre yang juga seorang petugas kepolisian datang menemui Megan dan menawarkan bantuan padanya. Megan meminta Andre untuk memeriksa sidik jari mayat Hannah Grace di kepolisian. Saat Megan pergi menemui Andre, ia tak menyadari bahwa Dek menggantikan jaga di meja kerja tengah terancam bahaya. Sebelum pergi meninggalkan Megan, Andre sempat menanyakan obat antidepresi miliknya yang hilang. Merasa tersudut, Megan marah dan menuduh Andre hanya ingin menyakitinya. Tak ingin menambah masalah, Megan memutuskan pergi. Penasaran dengan identitas pria berjaket yang sempat menyerangnya, Megan berinisiatif memeriksa rekaman CCTV. Tak harap banyak, Megan malah melihat hal-hal mengerikan di rekaman tersebut. Saat ia mengadukan kecurigaannya pada Lisa, sahabatnya itu tidak sengaja melihat obat antidepresi di meja kerja Megan. Hal itu justru memicu pertengkaran kedua sahabat itu. Lisa yang kesal pergi ke tangga darurat untuk merokok. Itulah kala di mana tiba-tiba berhadapan dengan mayat Hannah Grace yang dirasuki iblis. Lisa terus lari mengikuti anak tangga hingga tiba di atap gedung, and then Lisa pun lenyap. Megan kedatangan jenazah lagi yang diantar Randy. Tentunya malam itu Megan menjelaskan kepada Randy ada yang aneh dengan tubuh mayat yang dibawa sebelumnya. Selepas Randy turun di kamar mayat, Megan menelepon temannya. Pada saat Megan menelepon, dia tidak sadar lift terbuka sendiri lalu keluar mayat hidup tersebut. Selesai Megan menelepon, dia kembali ke ruangan. Megan melihat kedua pintu lift yang terbuka tertutup kembali. Megan mulai merasa aneh tetapi dia terus berjalan. Randy yang mau pergi dari sana, dia masuk ke dalam mobil. Dia mendengar suara aneh lalu melihat ke belakang, tidak terjadi apa-apa. Setelah itu dia pergi dari sana. Tiba-tiba mobilnya berhenti dengan sendirinya. Lampu pun mati. Randy keluar dari dalam mobil melihat-lihat ke sekelilingnya menggunakan senter. Tiba-tiba mayat hidup itu menyamperin Randy. Megan yang sudah tahu kejadian itu tiba-tiba lari. Ia turun ke bawah mendatangi Randy. Tiba Megan di sana, Randy sudah tiada. Saat Megan menelepon, dia ditangkap oleh pria yang ingin membawa mayat Hannah Grace. Pria itu menodong pistol ke Megan, lalu membawa Megan menuju loker di mana mayat Hannah Grace diletak. Di sana pria tua itu menjelaskan kalau Hannah Grace itu adalah anaknya yang kerasukan iblis kuat. Mereka membawa mayat itu ke krematorium untuk dibakar, tetapi lain ceritanya, mayat itu menolak untuk dibakar lalu dia bangkit dan mencekik pria tua tersebut. Pada saat mayat itu hendak membunuh Megan, pria itu menyelamatkan Megan lalu mayat itu membakar pria tua itu. Dengan segera Megan lari dari sana masuk ke dalam lift. Dia kembali ke ruangan kerjanya, mayat itu terus mengikutinya. Andre pun tiba di sana. Dia melihat api Megan terletak di tanah dan juga melihat mayat Randy. Dengan segera Andre memanggil bantuan. Megan yang terlihat lemas di lantai didatangi mayat itu lalu pingsan di lantai. Andre pun tiba di sana. Mayat itu menyadari lalu menarik tubuh lemah Megan yang sudah pingsan. Tak sadar Megan sudah berada di dalam loker jenazah. Megan berusaha keras untuk lari keluar dari sana hingga dia mendorong pintu loker itu dengan sangat keras dan terbuka. Andre pun tiba di sana. Lalu mereka didatangi mayat Hannah Grace. Mereka tidak bisa kabur lagi dari sana karena semua pintu sudah tertutup.
Mayat Hannah Grace mencoba untuk membunuh mereka semua, lalu semangat keberanian Meghan bangkit dari dalam diri Meghan hingga dia tidak bisa dipengaruhi oleh mayat tersebut. Meghan mengambil pistol Andre lalu menembak mayat itu dan Meghan berhasil melumpuhkan mayat tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. And then tekan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal video menarik tentang seputar film lainnya.